Halo, kita lanjut lagi yuk untuk menambahkan produk digital. Oke, jadi untuk menambahkan produk digital di link.id, kamu bisa melakukan dengan dua cara ya teman-teman. Yang pertama bisa lewat menu home ini, dan di sini ada tombol digital product, silahkan diklik. Ini adalah tampilan untuk memasukkan produknya. Dan juga cara yang kedua, kalian bisa dari menu My LYNK ini. Dan di sebelah sini ada tombol Add New Block. Oke, di sini ada digital product. Dan ini ada dua ya, simple template atau flexible template. Kalau flexible template ini adalah template yang lebih bisa dikustomisasi ya teman-teman. Misalnya kalian mau masukin gambar di tengah-tengah. Dan ini akan cenderung lebih ribet deh. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, yang sekarang kita pakai simple template ini. Dan tampilannya akan sama kayak tadi ya teman-teman. Dan fokus dulu kita lihat di sini. Yang pertama ada bagian add image. Add image ini adalah bagian sampul dari produk digital punya teman-teman. Kita bisa klik aja di sini. Pilih yang atas ini, choose file. Nah, ini silahkan teman-teman pilih nih filenya. File sampulnya. Kalian harus sudah desain dulu ya, tapi sebelumnya ini untuk contoh aja. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh ketika udah filenya diupload. Ini produknya sebagai contoh aja adalah Activity Ramadan for Kids, dan di sini aku klik crop dan submit. Sini kasih nama ya, nama dari produk ini. Jadi misalnya printable worksheet anak. Judulnya adalah Activity Ramadan for Kids. Teman-teman bisa kasih penjelasan di sini, misalnya produknya adalah 60 lembar. 60 lembar PDF full color. Ini ya. Terus bisa diberi penjelasan lagi, bisa dijual kembali. Ini contohnya. Oke, di sini deskripsinya kalian bisa masukin terserah apa aja. Deskripsi produk. Dan setelah itu di bagian bawah ini ada platform. Ini maksudnya adalah apa? Adalah ketika pembeli produkmu ini nanti sudah bayar, maka dia akan otomatis mendapatkan link untuk mendownload produknya ini. Nah, produknya ini kalian bisa pilih aja Google Drive, dan di sini masukkan link Google Drive-nya. Cuma sebelum itu kalian harus menyiapkan dulu filenya di-upload ke Google Drive milik kalian. Oke, di sini contohnya aja. Kalian bisa buka drive.google.com, dan di sini ada Google Drive kalian. Silahkan bikin folder dulu biar enak. New folder di sini. Dan ini adalah contohnya produk digital ya, udah aku buat. Tinggal aku pilih new file upload di sini. Nah, karena aku filenya udah disiapin nih, file Activity Ramadan for Kids, maka dia akan upload dulu nih teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Oke, setelah produk ini udah berhasil diupload, yang harus kalian lakukan adalah klik kanan di sini dan share produk ini menjadi bisa dilihat oleh semua orang. Kalian pilih ini restricted-nya, diganti anyone with the link. Oke, kalau udah kalian silahkan klik copy link ini ya. Copy link diklik dan aja. Oke, udah di copy. Kita pindah aja ke sini tadi dan kita paste di sini, teman-teman. Jadi ketika ada orang yang membeli produkmu ini, dia akan otomatis dapat linknya ini. Ketika dia membuka link ini, maka otomatis dia akan bisa melihat filenya ini tadi. Oke, sekarang ini udah ya. Kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada harga. Nah, untuk harga di sini ada tombol ini diaktifkan jika kamu pengen produkmu ini dibayar sukarela sama orang-orang. Jadi misal contohnya ini aku aktifin minimal dibayarnya 10.000 misal ya. Maka di sini otomatis mereka harus membayar minimal 10.000, tapi mereka bisa membayar lebih sesuai keinginan mereka. Nah, tapi ini jarang dipakai ya teman-teman. Kalian bisa matiin aja. Kalian bisa masukin di sini harganya. Misal kalian buat harga normalnya dulu nih, 50.000. Dan harga diskonnya
ini bisa kalian aktifin juga, misal kalian mau pakai harga coret. Misal ini harga e-booknya adalah 25.000. Ketika ini udah dimasukkan 25.000, maka di bagian atas ini bakalan nanti ada coretnya gini teman-teman, harga diskonnya. Nah, kalian bisa aktifin juga item quantity. Misal e-book ini terbatas nih, cuma bisa dibeli 3 gitu. Intinya produk digitalmu terbatas, kamu bisa aktifin ini. Oke, dan di sini purchase button dan di sini kamu bisa pilih tulisan apa yang kamu inginkan. Aku misalnya pengen I want this gitu ya. Dan ini add-on kamu bisa pakai misal ada kayak semacam topping gitu ya. Kalau kamu biasa beli di Grab atau Gojek, GoFood gitu kan itu ada topping ya. Nah, ini fungsi dari add-on itu seperti topping gitu teman-teman. Misalnya kamu mau tambahin apa, harganya berapa, dan ini link filenya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Ini review kita abaikan dulu. Ini juga kita abaikan dulu aja. Yang normal biasanya kita bisa pakai large image atau grid ya teman-teman. Jadi ini model tampilan yang akan tampil di profile LinkedIn kalian. Aku pakai aja yang large image jadi supaya gambar ini kelihatan gede ya. Dan oke, ke bawah kita bisa aktifin name dan font. Maksudnya apa? Jadi ketika orang itu mau membeli produkmu ini, dia harus mengisikan nama dan nomor HP-nya gitu. Tapi kalau ini diaktifin require-nya, artinya ini wajib ya teman-teman. Tapi kalau salah satunya dimatikan, ini artinya nggak wajib diisi. Tapi kolom ini aktif gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Kalau udah, kita silahkan klik tombol Add Digital. Sip. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Produk digitalnya udah berhasil ditambahin ke profil kita. Dan di sini ada linknya, link untuk menuju ke produknya tersebut ya teman-teman. Misal kalian klik aja nih. Nah, ini akan langsung menuju ke produknya ini tadi, kelihatan gambarnya sama deskripsinya. Kalau misalnya yang bawah ini bedanya apa? Yang bawah ini adalah link untuk checkout-nya, teman-teman. Kita klik aja. Nah, langsung ke pembayarannya ini gitu. Sebenarnya sama aja kalau kita yang di sini tadi, terus klik I want this atau buy now ini akan ujungnya menuju ke sini, sama aja. Sama dengan yang ini tadi. Cuma bedanya yang ini tadi langsung menuju ke halaman pembayaran. Nggak kelihatan deskripsi produknya, gambarnya juga nggak terlalu kelihatan gitu ya. Gitu bedanya. Oke, sampai sini jelas ya. Kalian bisa klik aja close, kalian bisa copy juga ini linknya. Dan setelah itu kalian bisa lihat di profil LinkedIn kalian. Ini ada di atas ini teman-teman. Diklik aja. Nah, ini adalah tampilan dari profil LinkedIn kalian yang sudah berisikan produk. Nah, kalian kalau misal ini yang ukuran gede ya, kita mau ubah jadi ukuran yang grid ini tadi. Grid ini terbagi 2 gitu ya teman-teman tampilannya. Nah, ketika udah, kita bisa refresh aja nih yang ini tadi. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita bisa kustomisasi lagi ya, misal di sini dikasih border, kotak-kotak biar lebih indah. Tapi intinya di video ini adalah langkah dasar untuk menambahkan produk digital di profil LinkedIn milik teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen. Dan kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.